Selamat pagi anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kalian? Sehat semua kan? Sudah mandi belum? Sebelum kita mulai pelajaran, maka marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Selanjutnya, marilah kita melanjutkan pelajaran hari kemarin. Yang sekarang adalah kita lanjutkan buku tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Yang di sini adalah tentang pelajaran menari, yaitu pelajaran SBDP. Anak-anak, tolong disiapkan dan dibuka buku paket tema 1 halaman 68 sampai dengan halaman 75 yang akan kita pelajari hari ini. Marilah anak-anak, selanjutnya Bu Guru akan mengenalkan tentang gerakan menari. Yang mana menari itu ada 2 gerakan, ada gerakan yang lemah dan ada gerakan yang kuat. Yang lemah itu contohnya anak-anak seperti menggerakkan jari, menempelkan jari, dan sebagainya. Menggerakkan jari, asalkan gerakannya itu dinamakan lemah, maka kita geraknya juga lemah. Sedangkan yang kedua adalah gerakan kuat. Gerakan kuat itu di sini misalnya tangan kita angkat kiri atau kanan ke atas, kembali lagi kita balik, yang kiri di atas, yang kanan di bawah, itu seterusnya. Dan untuk seperti ini itu contohnya gerakan kuat. Nah, setelah itu gerakan kuat itu tadi ada 2 ya, lemah dan kuat. Misalnya kita angkat tangan ke depan, ke samping, ke atas, dan sebagainya. Kita kembali lagi, kita temukan jari kita dengan menepukkan tangan. Ini namanya adalah gerakan kuat anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak dipraktekkan di rumah supaya tahu bahwa gerakan lemah dan kuat itu bisa dimengerti anak-anak. Pelajaran berikutnya anak-anak, kita untuk mengeluarkan atau untuk menghasilkan tenaga lemah dan kuat tadi perlu memperhatikan makanan kita untuk sehari-hari, yaitu makanan kita 4 sehat 5 sempurna. Pastinya kalau 4 sehat 5 sempurna, kita membutuhkan ini, yaitu yang pertama adalah makanan pokok karbohidrat yang menghasilkan karbohidrat. Yang kedua adalah lauk pauk menghasilkan protein. Sedangkan yang ketiga adalah sayur mayur yang ini nanti akan menghasilkan mineral, air, dan vitamin. Yang keempat adalah buah-buahan menghasilkan vitamin juga dan mineral. Sedangkan yang 5 adalah 1 gelas susu. Itulah untuk menyempurnakan makanan kita yang kita makan sehari-hari, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Sedangkan yang makanan pokok atau mengandung karbohidrat, maka di sini tertera yang kamu makan sehari-hari, yaitu misalnya pohong, ketela, nasi, sagu, jagung, itu adalah karbohidrat. Sedangkan untuk lauk pauk, kamu setiap hari juga orang tuamu mesti menyiapin kamu dengan lauk pauk, misalnya ikan ayam, ikan daging, telur, tahu, tempe, ikan laut. Nah, itu adalah yang mengandung protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat, bisa melaksanakan kegiatan, bisa bertumbuh dengan sehat, bisa melaksanakan gerakan menari yang baik, yang kuat dan lemah tadi. Sedangkan untuk yang mengandung air dan vitamin seperti buah-buahan, dinding, pisang, jambu, jeruk, apel, pepaya,
dan lain-lain. Sayur mayurnya cukup sawi, bayam, kangkung, wortel, ya, tomat, kacang-kacangan dan sebagainya. Sedangkan untuk 5 sempurnanya tadi adalah menggunakan 1 gelas susu. Anak ya. Jadi ini adalah sangat penting sekali untuk menghasilkan gerakan kita dari menari tadi, supaya gerakan kita bisa kuat, bisa lemah, bisa mulai dan sebagainya. Dan kegiatan kita bisa terjamin karena dari makanan 4 sehat 5 sempurna tadi ya. Jadi makanan tersebut mengandung gizi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air yang kita butuhkan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Selanjutnya anak-anak, pembelajaran matematika, yaitu menghitung hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Seperti tadi sudah dicontohkan dengan hari kemarin. Misalnya, kalau di sini misalnya Bu Guru buat bentuk cerita, buka halaman 74. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam 1 kali panen, berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Nah, bagaimana nih anak-anak? Kalau dijumlahkan berarti 3.400 dijumlah dengan 3.400 sama dengan 6.800. Contoh yang lain seperti ini. 3.551 dijumlahkan dengan 2.435. Kita menjumlahkannya dari satuan dulu. 1 tambah 5, 6. 5 tambah 3 berapa anak? 8. 5 tambah 4, 9. 3 tambah 2, 5. Berarti hasilnya yaitu 3.551 jumlah dengan 2.435, maka menemukan hasil 5.985. Contoh yang kedua lagi. 4.625 dijumlah dengan 3.274. Kita jumlahkan mulai dari satuan. 5 dijumlah 4, 9. 2 dijumlah 7 berapa? 9. 6 dijumlah dengan 2, 8. Sedangkan 4 dijumlah dengan 3 adalah 7. Berarti hasilnya 7.899. Sekarang contoh penjumlahan yang ketiga. Tetap tanpa menyimpan. 3.722 dijumlahkan dengan 3.235. Dari satuan 2 ditambah 5, 7. Puluhannya 2 ditambah 3, 5. Ratusannya 7 jumlah dengan ratusan 2 yaitu 9. 3 ribuan dijumlah dengan 3 ribuan maka jumlahnya 6. Berarti 3.722 dijumlah dengan 3.235 maka hasil jumlahnya adalah 6.957. Lagi anak-anak, kita ke buku paket ya. Kalian buka halaman 68 sampai 69. Di situ ada gambar tepuk tangan. Tangan kanan kiri mempunyai jari direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikkan. Ayo tepuk tangan. Nah, ini kalian bisa praktekkan di rumah. Kemarin sudah bisa kan? Bagaimanakah perasaan kalian saat menari? Dan dapatkah kamu mengikuti semua gerakan sesuai contoh yang diberikan? Nah, ini adalah contoh jawaban dari Pak Adi. Perasaannya adalah senang dan semangat saat menari. Kemudian, ya bisa. Jadi bisa mengikuti semua gerakan sesuai contoh. Mari kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di halaman 72 sampai 73 ada perintah amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda checklist atau centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari
dan beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Nah, di bawah itu halaman 72 kalian lihat, yang pertama ada gambar buah-buahan ya. Itu centang atau silang? Ya, centang ya. Checklist. Nah, apa alasannya kira-kira? Ya, mengandung vitamin ya. Mengandung vitamin. Coba kita lihat alasannya dari Pak Ardi ini. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral terdapat pada sayuran. Nah, sekarang yang kedua. Silang apa centang? Itu gambar apa sih? Permen ya. Nah, silang apa centang? Ya, silang. Alasannya? Ya, ini dari Pak Ardi, terlalu banyak makan gula-gula atau permen dapat merusak gigi. Nah, yang ketiga, es krim ya. Ya, ini adalah silang juga. Kenapa silang? Kan tadi soalnya sebaiknya dimakan setiap hari. Nah, es krim kan tidak boleh setiap hari. Kalau sesekali saja boleh. Ya. Alasannya apa? Kalau setiap hari terlalu sering makan es krim dapat mengakibatkan sakit flu atau amandel. Sekarang yang keempat, coklat ya. Coklat itu apa? Silang apa centang? Setiap hari loh ya. Iya, silang ya, karena setiap hari tidak boleh. Kalau sekali-sekali boleh, jadi silang. Alasannya adalah terlalu banyak makan coklat dapat merusak gigi dan kegemukan. Sekarang yang kelima ya. Itu ada susu siap saji ya, siap sudah dikemasan. Ya, centang ya. Alasannya? Ya, protein hewani dapat berasal dari hewan seperti susu. Mineral juga banyak terdapat pada susu. Yang terakhir, daging, tempe, tahu, ikan, telur, apa itu? Ya, centang. Alasannya? Iya, protein hewani dapat berasal dari hewan seperti ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tempe dan tahu. Mineral juga banyak terdapat pada ikan. Ya, itu ya. Itu semua bisa kalian lihat di bacaannya ya. Sekarang kita lanjut. Halaman 74 sampai 75. Kita di sini berlatih ya. Penjumlahan dengan soal cerita. Ini ada bacaannya. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Berarti kan satu kali panen kan 3.400. Berarti kalau 2 kali ada 3.400 sama 3.400. Jadi ditambah ya. Kalau keduanya ditambah jadi hasilnya 6.800. Masih ingatkah kamu cara menghitung hasil penjumlahan? Masih ingat nggak kalian? Kan kemarin sudah dibahas yang cara biasa sama cara yang susun ke bawah ya, cara susun pendek ke bawah. Nah, gunakan cara untuk penjumlahan yang kamu anggap paling mudah. Nah, kalian silakan gunakan yang kalian anggap paling mudah. Cara yang biasa boleh, cara yang susun ke bawah juga boleh. Sekarang kita lihat soal yang nomor A dulu. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Nah, ini adalah cara biasa ya, 1.750 tambah 1.850. Kalau cara susun ke bawah seperti ini. 0 tambah 0, 0. 5 tambah 5, 10. 0-nya taruh di bawah 5, 1-nya taruh di atas 7. 1 tambah 7 tambah 8, 16. 6-nya taruh di bawah 8, 1-nya taruh di atas 1. 1 tambah 1 tambah 1, 3. Jadi jawabannya adalah 3.600. Sekarang kita ke nomor B. Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar?
Nah, kita lihat, kita tulis seperti ini. Ini yang cara biasa. Kemudian ini adalah cara menyusun ke bawah. 1200 tambah 1800. Hitung dari belakang ya. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 8, 10. 0-nya taruh di bawahnya 8. 1-nya taruh di atas 1. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3000. Bagaimana anak-anak? Nah, penjumlahan sudah selesai, maka kita lanjut untuk hari berikutnya. Sampai di sini dulu pertemuan pembelajaran hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih, dan kamu juga harus benar-benar belajar yang baik, kerjakan tugas dengan baik-baiknya di rumah. Meskipun dalam pandemi ini kami tetap belajar. Bu Guru dari sekolah, anak-anak dari rumah. Sekian pembelajaran dari Bu Guru ya anak-anak ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.